Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman Jawa, ada sebuah legenda yang sudah turun-temurun diceritakan dari mulut ke mulut. Konon, desa itu pernah dilanda teror dari seekor naga raksasa yang muncul setiap kali matahari terbenam. Naga tersebut memiliki tubuh yang panjang dan bersisik emas, dengan mata yang berkilauan seperti api yang membara. Setiap kali naga itu muncul, ia akan menghancurkan rumah-rumah, mencabik-cabik tanaman, dan membunuh siapa saja yang berada di jalannya. Tak ada seorang pun yang mampu melawan naga itu. Namun, suatu malam yang gelap, seorang pria bernama Raden Wiratama muncul dari balik kegelapan. Raden Wiratama adalah seorang pendekar legendaris yang dikenal dengan julukan pendekar golok penghancur naga. Dengan golok hitam legam di tangannya, ia bertekad untuk mengakhiri teror naga itu. Namun, kisahnya bukan sekadar tentang perjuangan melawan naga. Ada kisah kelam yang mengiringi perjalanan Raden Wiratama, kisah tentang kutukan, darah, dan balas dendam yang tak terhitung jumlahnya. Desa itu terletak di antara hutan lebat, jauh dari hiruk-pikuk kota. Disinilah Raden Wiratama, seorang pendekar dengan senjata golok legendaris, memulai perjalanannya. Goloknya tampak biasa, namun begitu Raden Wiratama menghunusnya, golok itu seakan hidup, dengan suara deri tajam yang memecah kesunyian malam. Raden Wiratama datang ke desa itu dengan langkah berat. Ia mendengar desas-desus tentang naga yang telah menghabiskan banyak nyawa. Para penduduk yang selamat hanya bisa bersembunyi dan meratap, menunggu nasib mereka yang tak menentu. Namun, bagi Raden Wiratama, ini adalah takdir. Ia sudah lama mencari naga ini, bukan hanya untuk mengakhiri teror, tetapi untuk membalas dendam. Ada sesuatu yang janggal dengan naga ini. Raden Wiratama tahu, naga bukanlah makhluk biasa. Ada kekuatan gelap yang mengendalikannya. Dan kekuatan itu datang dari sebuah batu permata yang tersembunyi dalam tubuh naga. Pada suatu malam yang pekat, saat angin berhembus kencang dan suara burung hantu terdengar di kejauhan, naga itu muncul. Matanya yang merah menyala menyorot tajam ke setiap rumah yang ada. Teror dimulai kembali. Namun, kali ini, Raden Wiratama sudah bersiap. Dengan golok di tangan, ia berjalan menuju tempat naga itu muncul. Ketika ia tiba, naga itu sudah menunggu, berdiri tegak di tengah desa, seakan mengamati siapapun yang berani melawannya. Dengan suara gemuruh, naga itu mengangkat kepala dan mengeluarkan raungan yang mengguncang tanah. Pendekar golok itu tak gentar, ia maju dengan langkah pasti, menggenggam erat golok hitamnya. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik reruntuhan, seekor naga besar muncul. Tubuhnya yang panjang melilitkan diri di antara pepohonan. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan lagi terlihat pada tubuh naga tersebut. Pada dada naga, terdapat sebuah batu permata yang berkilau, yang sepertinya menjadi sumber kekuatannya. Raden Wiratama tahu, ini adalah saat yang menentukan. Ia harus menghancurkan batu itu jika ingin mengalahkan naga tersebut. Dengan goloknya, ia menebas udara, namun naga itu dengan gesit menghindar. Pertempuran sengit antara Raden Wiratama dan naga berlangsung sepanjang malam. Namun, naga itu ternyata lebih kuat dari yang ia duga. Dalam setiap tebasan goloknya, naga itu dapat menghindar dengan cepat. Ternyata, naga ini bukan hanya sekadar makhluk buas, melainkan penjaga dari sebuah kutukan yang mengikatnya. Raden Wiratama mulai menggali lebih dalam tentang asal-usul naga ini. Ia menemukan bahwa naga tersebut adalah makhluk yang dikutuk oleh leluhur desa karena kejahatan yang pernah dilakukannya. Namun, naga itu tidak akan bisa mati selamanya
kecuali jika batu permata yang ada di dalam tubuhnya dihancurkan. Sayangnya, Raden Wiratama bukan hanya harus melawan naga, tetapi juga melawan kekuatan magis yang melindungi batu permata tersebut. Raden Wiratama memutuskan untuk mengungkap asal-usul batu permata tersebut. Ia menemui seorang dukun tua di tengah hutan yang mengungkapkan bahwa batu itu merupakan bagian dari makhluk gaib yang terperangkap dalam tubuh naga. Untuk menghapus kutukan itu, Raden Wiratama harus melakukan ritual yang sangat berbahaya yang bisa memakan nyawanya. Namun, tak ada jalan lain. Untuk menyelamatkan desa dan mengakhiri penderitaan yang berlangsung berabad-abad, ia harus melawan kutukan tersebut dengan harga yang sangat mahal. Dengan tekad yang bulat, Raden Wiratama kembali ke medan pertempuran. Saat naga itu mulai merenggut nyawa penduduk desa yang tersisa, ia tahu ini adalah saat terakhir untuk mengakhiri penderitaan. Dengan satu ayunan golok yang penuh dengan kekuatan batin, ia menebas batu permata itu. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebelum batu itu hancur, naga itu berteriak keras dan tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam yang menyesakkan. Ternyata, ritual yang dilakukan oleh leluhur desa untuk mengikat naga itu belum sepenuhnya selesai. Naga itu tidak mati, malah bertransformasi menjadi makhluk yang jauh lebih mengerikan. Dengan tubuh yang semakin besar dan mengerikan, naga yang kini berubah menjadi sosok yang lebih kuat dan liar, menyerang dengan amarah yang tak terkendali. Namun, Raden Wiratama tak gentar. Ia bertekad untuk mengalahkan naga tersebut, meskipun ia tahu bahwa ini mungkin akan menjadi pertarungan terakhir dalam hidupnya. Saat golok hitamnya menyentuh tubuh naga, ledakan dahsyat terjadi. Pertempuran antara manusia dan makhluk gaib ini mencapai puncaknya. Dalam detik-detik terakhir, Raden Wiratama berhasil menembus tubuh naga dan menghancurkan batu permata yang ada di dalamnya. Namun, naga itu tidak pergi begitu saja. Sebelum mati, ia menyumpahi Raden Wiratama dengan kutukan yang lebih mengerikan. Raden Wiratama pun harus menanggung akibat dari perbuatannya yang bisa menghancurkan lebih dari sekadar hidupnya. Setelah menghancurkan batu permata yang menjadi inti dari kekuatan naga, Raden Wiratama merasakan sebuah perubahan yang sangat menakutkan. Tubuh naga yang tergeletak di hadapannya tiba-tiba meledak menjadi serpihan debu hitam yang memenuhi udara. Tetapi, dari dalam puing-puing itu, muncul bayangan gelap yang semakin besar. Raden Wiratama merasakan udara di sekitarnya semakin panas, seakan-akan dunia ini mulai berputar melawan kehendaknya. Kutukan yang dijatuhkan oleh naga itu mulai bekerja. Sebelum Raden Wiratama dapat melarikan diri, tanah di bawahnya mulai bergetar, dan di depan matanya, sebuah gerbang hitam yang mengerikan muncul. Gerbang itu menyeretnya masuk ke dalam dunia yang berbeda, dunia yang jauh dari kenyataan, dunia yang dipenuhi dengan penderitaan dan kegelapan yang tak terbayangkan. Di dalam dunia itu, Raden Wiratama disambut oleh sosok yang sudah lama ia kenal, sang pendekar tua, seorang gurunya yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Gurunya mengingatkan Raden Wiratama bahwa kemenangan itu selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Kamu telah merusak keseimbangan, Wiratama. Tindakanmu akan membawa lebih banyak malapetaka dari yang kamu kira, kata gurunya dengan suara berat yang terdengar seakan berasal dari dalam lubang bumi. Namun, Raden Wiratama tidak gentar. Ia sudah terlanjur terjerat dalam takdir ini, dan dia harus membayar harga yang tak bisa dihindari. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, berusaha keluar dari dunia kelam ini, dan kembali ke desanya. Namun, saat ia mencoba keluar, tiba-tiba ratusan bayangan hitam menyerangnya. Mereka menyerupai sosok-sosok manusia yang tertutup jubah hitam, dengan mata merah menyala. Mereka adalah penjaga neraka, makhluk-makhluk yang terikat oleh kutukan yang tak terhitung jumlahnya. Raden Wiratama tahu
ia harus bertarung. Menggunakan goloknya, yang kini tampak lebih berat dari sebelumnya, ia menyerang para penjaga itu satu persatu. Setiap tebasan golok mengeluarkan kilatan cahaya merah darah yang menyilaukan. Namun, meskipun ia mengalahkan mereka, mereka tak henti-hentinya muncul kembali, seolah-olah dunia ini tak memberi kesempatan untuk melarikan diri. Saat kelelahan mulai merambat di tubuhnya, Raden Wiratama mendengar suara yang datang dari belakang. "Jangan lari, pendekar. Kamu akan selalu terjebak dalam kegelapan ini." Itu suara naga yang telah ia bunuh. Ternyata, naga itu tidak mati. Ia terjebak dalam kutukan yang lebih besar dan kini menjadi makhluk yang lebih kuat, lebih jahat. Ia berubah menjadi Raja Neraka, entitas yang menguasai dunia gelap tempat Raden Wiratama terperangkap. Raden Wiratama berdiri tegak, menggenggam golok hitamnya yang kini terasa sangat berat. Tanpa banyak kata, ia langsung menerjang Raja Neraka yang berdiri di hadapannya. Dengan sorot mata yang penuh amarah dan kebencian, naga yang kini telah berubah menjadi makhluk yang lebih mengerikan itu melayangkan cakar-cakarnya yang tajam ke arah Raden Wiratama. Setiap serangan naga itu menyebabkan gemuruh yang mengguncang seluruh dunia yang terbelah ini. Perjuangan mereka berlangsung sengit. Naga itu memiliki kekuatan luar biasa, dengan tubuhnya yang semakin besar dan penuh dengan racun beracun. Tetapi Raden Wiratama tidak mundur. Golok hitamnya berkali-kali menebas tubuh naga, namun semakin ia tebas, semakin besar makhluk itu tumbuh. Ternyata, golok itu hanya bisa melukai tubuh fisik naga, tetapi tidak dapat menyentuh kekuatan magis yang mengendalikannya. Naga itu tertawa jahat. "Kamu pikir golok itu bisa mengalahkan saya? Saya bukan lagi naga yang dulu. Saya adalah Raja Neraka yang tak bisa dihancurkan. Tak ada yang bisa mengalahkan saya, bahkan kamu, pendekar." Namun, Raden Wiratama tidak menyerah. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengalahkan Raja Neraka adalah dengan menghancurkan inti kekuatannya, yaitu jiwa naga yang terperangkap di dalam batu permata yang dulu telah dihancurkannya. Meskipun naga itu telah berubah bentuk, inti kekuatan yang ada di dalam tubuhnya masih tetap ada. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Raden Wiratama menghantam golok hitamnya tepat ke jantung Raja Neraka. Golok itu menyerap semua kekuatan hitam yang ada, memancarkan cahaya putih yang sangat terang. Tanah dan udara di sekitar mereka bergetar hebat, dan naga itu mengeluarkan teriakan terakhir yang mengerikan. Namun, tiba-tiba sebuah kilatan besar muncul dari tubuh Raden Wiratama. Ia merasakan seluruh tubuhnya hancur lebur, seakan-akan ia juga menjadi bagian dari kekuatan gelap yang telah ia lawan. Dengan teriakan yang mengerikan, tubuhnya terjatuh, terbakar oleh kekuatan naga yang masih merasukinya. Saat cahaya itu meredup, semuanya kembali sunyi. Desa yang sebelumnya hancur oleh teror naga kini tampak tenang. Tidak ada lagi suara gemuruh atau ketakutan. Namun, yang tersisa hanya sebuah bekas luka besar di tanah, tempat di mana pertempuran terakhir terjadi. Penduduk desa yang selamat berbisik-bisik, dan sebagian dari mereka mulai mendatangi tempat itu. Mereka tidak menemukan tubuh Raden Wiratama, hanya sebuah golok hitam yang tergeletak di atas tanah yang hangus. Golok itu memancarkan aura yang sangat kuat, tetapi tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, cerita tentang pendekar golok penghancur naga terus berkembang. Desas-desus menyebutkan bahwa roh Raden Wiratama kini berkelana, melindungi desa dari makhluk-makhluk gaib yang masih berusaha menghancurkannya. Namun, tak ada yang tahu pasti, apakah Raden Wiratama benar-benar mati, ataukah ia hanya terperangkap dalam kutukan yang lebih besar, menunggu untuk kembali suatu saat nanti, dengan golok hitamnya, untuk melawan kegelapan yang belum sepenuhnya terkalahkan.
Legenda pendekar itu tetap hidup, beredar di setiap lisan orang-orang, sebagai pengingat bahwa meskipun seorang pendekar bisa mengalahkan naga, namun dunia ini tetap penuh dengan kegelapan yang tak terhingga. Dan mungkin, dalam beberapa waktu mendatang, ancaman yang lebih besar akan datang, menantang keberanian dan keberadaan yang lebih dari sekadar manusia.